guys, masih bersama Porang Jombang lagi ya. Oke, ini kita review perkembangan tanaman kita yang tanam bulan 11 kemarin. Udah pertengahan bulan 11 2020, bulan 11 sekitar tanggal 16 ya. Tuh kita tanam dari umbi guys, umbi 10 up, mulai dari isi 10 sampai terkecil ya, sama dengan review kita yang kemarin tabur dolomit itu bibitnya sama, tapi di sana pertumbuhannya lebih tinggi guys, sedangkan di sini pertumbuhannya standar ya, karena tanpa naungan ya. Kita tanpa naungan, itu yang dari biji katak guys, itu yang dari biji katak. Tunas keduanya udah besar-besar. Ini tanaman baru berumur 2 bulan ya guys. Nah seperti ini. Ini enaknya kita tanam tanpa naungan guys, itu akarnya itu bisa lebih dari satu ya, akarnya bisa lebih dari satu. Ini tanaman bulan 11 tanggal 16 ya, jadi 2 bulan lebih, 2 bulan tepatnya, 2 bulan lebih. Tuh waktu kita tanam di sini memang hujannya masih sangat jarang guys. Bulan 11 itu kita tanam itu, setelah tanam itu beberapa minggu nggak mendapatkan hujan. Akhirnya kita pakai sistem pengelepan guys. Nanti ini ada videonya ya, ini kita seling videonya, itu nanti kita ada sistem pengelepan itu ya guys. Itu tadi videonya itu kita pakai sistem pengelepan seperti itu guys. Karena apa? Karena beberapa minggu nggak hujan, hampir 1 bulan nggak hujan setelah tanam. Kita tanamnya bibit kuncup ya, jadi tanahnya kering. Sedangkan setelah akar baru keluar itu guys, tanah nggak boleh kering ya. Kalau kering pasti akarnya ikut kering ya. Kalau tanam dari tanpa naungan guys, tanpa naungan ya, ini umbi mulai 10 sampai terkecil 60 ya guys, sampai terkecil 60 seperti ini. Masih ada yang baru tumbuh seperti ini ya, ini mungkin yang isi 50 sampai 60 ya, tunasnya agak kecil seperti ini. Yang lain lumayan ini ya, seperti ini walaupun nggak tinggi guys, tapi lumayan besar, batangnya lumayan ya, batangnya lumayan besar walaupun nggak tinggi ya. Enaknya itu seperti ini guys, jadi tunasnya itu lebih dari satu ya, seperti ini. Nih tunas pertama, tunas kedua, tunas ketiga, tunas keempat. Nih guys, ini dari umbi. Ini ada ikut katak di sini, ternyata ada katak yang ikut di sini. Tidak apa-apa, kita biarkan, nanti setelah besar kita pindah ya. Ini batangnya bisa 4 seperti ini ya guys. Pertumbuhan memang nggak besar, tapi kalau batangnya banyak seperti ini dan sudah segini guys, insya Allah umbinya ikut besar ya, karena ini tanpa naungan sama sekali. Kita pakai semi naungan seperti ini guys, singkong seperti ini ya. Kita pakai naungan singkong seperti ini, biar apa, ada sedikit dingin ya, karena ini terlalu panas. MDPL nya rendah guys, MDPL nya rendah. Itu yang dari biji katak ya, dia dari biji katak. Tunas keduanya udah bagus, tuh tunas keduanya juga, tuh yang sana udah besar-besar, karena yang sini baru sulam ya, mungkin bulan berapa kemarin, bulan yang sini ada sekitar 8 baris, 8 gulut itu kita baru sulam. Tapi yang sana udah besar-besar guys ya, itu udah besar-besar. Yang sana juga. Kenapa daunnya kuning guys?
yang dari kata ini. Tunas keduanya pun sama setelah kita pupuk ya. Karena MDPL rendah dan di Jombang ini sangat panas ya guys. Terkenal sangat panas di Jombang ini. Walaupun kita pupuk banyak, daunnya nggak akan bisa sehijau umbi ya, nggak akan bisa sehijau umbi. Itulah. Tapi insya Allah musim depan udah bagus. Nah seperti ini. Ini tunas pertama guys. Kalau umbi mereka bisa segar ya, tapi tetap nggak bisa sehijau yang ada semi naungan ya. Nggak akan bisa sehijau yang ada semi naungan karena di sini tanpa naungan sama sekali. Kita kasih semi naungan singkong seperti ini ya, dia tinggi sekali ya. Dia hanya menaungi beberapa, tapi kalau mataharinya di atas seperti ini guys, ya tetap terkena panas. Ya ini tumbuh tunas keduanya guys. Ini tumbuh tunas kedua ya. Ya seperti ini. Seperti ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 tunas yang tumbuh ya guys, dalam satu benih. Ya enaknya seperti ini. Jadi kalau tanpa naungan mereka cepat sekali bertunas ya. Seperti itu, 2, itu 2, itu tunas baru, itu pun 2. Ya itu baru mengeluarkan tunas baru juga guys ya. Kita DPL nya 45 meter. Tapi di Jombang ini terkenal sangat panas guys, karena di Jombang ini tidak ada pegunungan sama sekali ya, pepohon. Jadi kita tinggal kalau terkikis air itu kita tinggal naikkan lagi yang dari sini guys. Kita naikkan ke kanan dan ke kiri ya. Yang dari sini pun sama, kanan kiri, seterusnya seperti itu. Dan ini ada yang terserang jamur guys. Karena kita telat, ini 6 hari yang lalu mereka masih aman, tapi ini tadi udah terserang jamur seperti ini ya. Ini adalah jamur utama yang dari kelembapan tanah itu pasti akan menyebabkan jamur seperti ini guys ya. Ya seperti ini, putih seperti ini ya. Ini adalah jamur. Ini mungkin 2-3 hari ke depan kita baru kocor tembakau lagi guys, untuk antisipasi yang berkepanjangan ya, untuk antisipasi yang berkepanjangan. Jadi kita lebih baik antisipasi daripada tanaman kita nggak bisa diselamatkan ya. Kita lebih baik menyelamatkan ya, seperti itu. Itu kalau saya, itu dari tahun kemarin pun saya seperti itu. Jadi umbi yang terkena jamur saya selamatkan menggunakan air rendaman tembakau ya guys, seperti itu. Di video-video saya yang dulu ada. Jadi kita pakai bahan-bahan yang alami saja, yang masih bisa menyelamatkan umbi walaupun dia sudah tidak tumbuh lagi, tapi bisa kita simpan dan bisa kita tanam lagi musim depan. Seperti tanaman yang di video kemarin yang saya bongkar itu dari katak yang udah 2 musim ya. Yang tahun kemarin itu terserang jamur, udah berupa umbi, tapi akhirnya kita selamatkan dengan kita kocor. Setelah dikocor itu 1 minggu baru saya bongkar guys. Ternyata umbinya, jamurnya sudah hilang dan sudah mengering. Karena untuk tembakau sendiri itu bagus, kandungan tembakau itu ternyata juga bagus guys. Itu juga bisa menyuburkan tanah juga, karena banyak zat-zat yang terkandung di tembakau itu sendiri ya. Itu pun saya baru tahu itu beberapa hari yang lalu, itu dari teman-teman yang memang beliau itu di tembakau ya udah lama. Jadi untuk pemupukan segala tanaman, untuk sayuran pun beliau menggunakan tembakau untuk antisipasi hama dan jamur, karena nggak mau menggunakan kimia ya. Ini kita nggak ada kimia sama sekali guys. Ini kita murni kompos ya. Walaupun MDPL rendah seperti ini guys. Pertumbuhannya nggak bisa merata kalau umbi. Karena apa? Karena ada yang besar, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang kecil. Itu kita campur, memang kita tanamnya itu seling-seling. Jadi biar nggak kecil-kecil semua, besar-besar semua. Jadi yang besar melindungi yang kecil, seperti itu guys ya. Inilah sedikit review tanaman kita yang ada di lahan yang lain ya. Ini untuk lahan ini
ada sekitar 22.000 ya, 22.000 tanaman. Yang di atas itu pun sama, yang di atas itu pun sangat banyak, walaupun lahannya kecil tapi memang dari katak kecil ya, jadi memang isinya sangat banyak sekali lah itu guys. Lah itu, tapi udah lumayan ya, udah lumayan. Itu juga mentok sampai utara sana guys, mentok ya. Oke guys, jangan lupa like, komen, dan yang utama subscribe ya guys, karena tanpa subscribe kalian video saya nggak maju, tanpa komen kalian video saya nggak maju, tanpa like kalian video saya pun nggak akan maju. Oke, ini sedikit tadi ulasan tentang tanam di MDPL rendah tanpa naungan ya guys, seperti ini. Hanya semi naungan singkong seperti ini. Ini tanpa terkena naungan sama sekali. Panasnya minta ampun. Oke guys, terima kasih. Masih bersama Purang Jombang. Kalau ada kata-kata yang salah, saya minta maaf. Kalau memang ini hanya sekedar review, kita bukan menggurui, kita bukan memintari atau membodohi ya. Kita sama-sama belajar intinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Purang Jombang guys. Purangnya wong gendeng, wong kuclok, wong bento, wong begedul yang ini tidak apa-apa. See you.